nonton lebih lanjut, silakan tekan dulu tombol like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dan tetaplah di SBS Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel di mana saja berada, saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan pengurus salah satu masjid di Kota Pekanbaru, tepatnya Masjid Islamic Center Nurul Jannah, Jalan Cipta Karya, Kelurahan Calangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Nah, dalam perbincangan saya dengan pengurus masjid ini, terutama dengan ketua, sekretaris dan bendaharanya, ada satu hal menarik menurut saya yang bisa kita contoh dan kita modifikasi untuk kita terapkan di masjid kita masing-masing. Tentang apa itu, sahabat? Tentang bagaimana melejitkan jumlah peserta korban. Nah, selama ini kan yang jadi masalah bagi pengurus masjid itu setiap tahun bagaimana jumlah peserta korban tahun ini meningkat daripada tahun sebelumnya. Jangan sampai menurun. Itu minimal target seluruh pengurus masjid dan musola. Tapi faktanya sulit untuk melakukan peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, apalagi sekarang, sahabat, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, itu hantaman ekonomi masyarakat sangat terasa, sehingga jumlah peserta korban dari penelusuran saya ke beberapa pengurus masjid memang terjadi penurunan. Nah, lalu apa yang terjadi di Masjid Islamic Center Nurul Jannah? Ternyata jumlah pesertanya tidak menurun, tetapi bisa lebih meningkat sepertinya dari tahun yang lalu. Padahal masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pertanyaan kita, apa rahasianya? Apa yang mereka lakukan untuk melejitkan jumlah peserta korban? Nah, ini rahasianya, sahabat. Jangan kemana-mana dulu. Bagi yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Nah, dan kalau sahabat merasa informasi ini sangat bermanfaat, silakan di-share kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, di Masjid Islamic Center Nurul Jannah itu, mereka menggunakan pihak ketiga sebagai penalang dana. Nah, ini menarik, ya. Menurut saya ini menarik. Mereka mencarikan penalang dana pihak ketiga untuk masyarakat yang ingin berkorban, namun dana mereka masih kurang. Bagaimana caranya? Teknisnya, untuk masyarakat yang ingin berkorban, terutama jamaah masjid itu yang ingin berkorban, namun mereka baru punya dana 1.500.000 misalnya, 1.200.000, dan berdasarkan pembincangan saya dengan pengurus masjidnya, minimal punya dana 1 juta. Sudah bisa berkorban pada tahun ini. Sementara harga hewan korban untuk satu peserta di masjid itu adalah 2.400.000. Berarti kalau masyarakat baru punya dana 1 juta, mereka sudah bisa mendaftar untuk ikut korban pada tahun ini, dan sisa 1.400.000 itu ditalangi oleh pihak ketiga ini. Nah, hebatnya pihak ketiga ini, sahabat, mereka atau dia pertama tidak mau disebutkan identitasnya. Dia hanya melakukan ini melalui pengurus masjid. Kedua, si pihak ketiga ini tidak sedikit pun menerima keuntungan duniawi dari talangan ini. Sebab kalau misalnya masyarakat ikut korban baru setor 1.200.000, maka 1.200.000 itu akan ditalangi oleh pihak ketiga ini. Nah, uang 1.200.000 itu diberikan masa mencicilnya kepada peserta korban, itu waktunya setahun. Dan tidak ditetapkan pula berapa besarannya setiap bulan. Sanggup 500.000, 200.000, 50.000, tidak ada persoalan bagi pihak ketiga ini. Yang penting 1 tahun selesai sisa tunggakannya. Dan tidak ada penambahan 1 rupiah pun dari sisa utang yang ada. Jadi tidak ada uang administrasi, tidak ada keuntungan sedikit pun bagi pihak ketiga ini. Nah, ini luar biasa menurut saya terobosan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Islamic Center Nurul Jannah ini. Dan ini menurut saya juga, dan ini sengaja saya share kepada kita semua, bisa kita lakukan, minimal kita modifikasi untuk di daerah tempat tinggal kita masing-masing. Nah, jadi persyaratannya sangat gampang. Dan yang paling menarik, sahabat,
yang saya tanyakan, bagaimana nanti misalnya kalau si peserta meninggal dunia sebelum hutangnya terlunasi, maka begitu dia meninggal dunia, artinya di saat dia meninggal dunia, maka di saat itu hutang kurbannya dianggap lunas dan pihak ketiga ikhlas uangnya tidak dibayar. Jadi ini luar biasa menurut saya terobosannya dan bisa diterapkan di tempat kita masing-masing. Lagi-lagi saya katakan ini bisa diterapkan di tempat kita masing-masing untuk melejitkan jumlah peserta korban. Nah, dari perbincangan saya dengan pengurus masjid ini, saya terpikirkan juga begini. Ada juga cara yang lebih bisa kita lakukan, di mana tetap mencari pihak ketiga sebagai penanggung jawab talangan dana, tetapi pengurus masjid di awal bisa menggunakan dana masjidnya. Karena kalau saya tengok dari perjalanan ke beberapa masjid, itu kas masjidnya atau saldo masjidnya bisa ada yang ratusan juta. Ya, ada yang ratusan juta. Maka ini bisa dipakai untuk penalang awal. Ya, penalang awal bagi masyarakat yang ingin berkorban tapi dananya kurang. Nah, di samping itu, pihak masjid mencarikan pihak ketiga yang menjaminkan atau yang menjamin dana masjid ini tetap utuh kalau nanti misalnya si peserta korban ada yang meninggal dunia atau yang tidak melunasi pembayaran hutangnya. Jadi dana masjid tidak terganggu, pihak ketiga juga tidak secara penuh bertanggung jawab, dan ini bisa dikolaborasikan dan masyarakat bisa lebih banyak yang ikut korban. Nah, ternyata di Masjid Islamic Center Nurul Jannah ini sahabat semua, di situ mereka sudah batasi juga, jadi tidak semuanya sistem talangan. Jadi untuk tahun ini, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya saya tidak tahu, tapi untuk tahun ini mereka menargetkan peserta korbannya meningkat dari tahun yang lalu. Mereka targetkan tahun ini misalnya itu minimal 20 sapi kurban, dan saat ini sudah terpenuhi 15 sapi kurban satu masjid, luar biasa. Nah, sejak program ini diluncurkan, menurut Ketua Pengurus Masjid Islamic Center Nurul Jannah ini sudah mulai direspon oleh masyarakat. Masyarakat menyambut baik ide ini karena tidak ada alasan lagi sebetulnya bagi masyarakat yang ingin berkorban. Dana kurang, sudah ada ditalangi. Tidak ada bunga, tidak ada administrasi macam-macam. Yang penting daftarkan saja namanya ke pengurus masjid, mereka sudah bisa ikut berkorban. Saya tanyakan juga, bagaimana kalau misalnya semuanya tidak bayar hutangnya? Ternyata pihak ketiga yang mereka dapatkan ini sudah siap menanggung risiko itu. Nah, inilah orang-orang yang perlu kita dapatkan di masjid kita masing-masing. Mereka yang mau berkorban dan yakin bahwa peserta korban yang mengambil sistem talangan ini, mereka juga pasti membayar hutangnya, karena ini adalah berhadapan dengan mereka bersama atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjanjian mereka ini saksinya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi segala aktivitas kita dimanapun kita berada. Nah, mudah-mudahan sahabat semua, video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau sahabat di masjidnya sudah punya strategi yang bagus, strategi yang luar biasa untuk melejitkan jumlah peserta korban, silakan tulis di kolom komentar ini, silakan bagikan informasinya kepada sahabat-sahabat yang lain supaya giroh untuk berkorban di setiap masjid yang ada di daerah kita, baik di kota maupun di desa, terus meningkat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.